Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Kepada para pemirsa yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya rahmat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para dzurriyyahnya, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan rahasia tetap sehat dan tetap bugar walaupun sudah di usia senior atau senja. Ya, senior karena usia sudah lebih daripada 50 tahun. Insya Allah siapapun mereka kepengin mendapatkan kesehatan. Dari kecil, remaja, dewasa, sudah orang tua dan sudah lebih tua lagi, semuanya kepengin sehat. Oleh karena itu kami akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah resep sehat di usia relatif senja ini. Ada 8 hal. Yang pertama adalah tetap aktif atau tetap berolahraga. Jadi jangan kemudian karena kita usianya sudah di atas katakanlah 60 tahun, kita kemudian tetap berada di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tapi kita sebetulnya sangat butuh komunikasi dan kita butuh sehat, sehingga disebutkan mens sana in corpore sano. Pada badan yang sehat akan ada jiwa yang kuat. Ini yang dipentingkan. Sehingga untuk siapapun mereka yang sudah berusia senja, jangan kemudian mengurung diri di rumah saja. Tapi silakan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa keluar, paling tidak adalah untuk berolahraga. Jadi mau berolahraga, kita gerakan badan-badan kita. Misalnya kita perlu untuk menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan kepala, bahkan mungkin menggerakkan lutut dan sebagainya. Itu sangat-sangat perlu. Jangan kemudian mengurung diri di rumah saja, hanya paling-paling komunikasi dengan siapa yang ada di rumah, tapi harus keluar untuk berolahraga. Apalagi pada waktu situasi panas yang cukup, yaitu kira-kira sekitar jam 8 sampai jam 10-an. Oleh karena itu, prinsipnya adalah kita untuk tetap berolahraga, ini ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui bersama tentang berolahraga. Pertama adalah meningkatkan kekuatan tubuh. Jadi dengan berolahraga akan dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Tangan yang kita pakai untuk bergerak, kaki yang kita pakai untuk jalan, kepala yang kita goyangkan, bahkan mungkin juga perut yang kita putarkan. Insya Allah itu akan dapat memberikan kekuatan kepada tubuh kita. Dan yang kedua kali adalah meningkatkan produksi hormon yang ada di badan kita. Ini dengan meningkatnya produksi hormon akan bisa menghindari stres. Kadang-kadang orang tua merasa jenuh atau merasa bagaimana, akhirnya menjadi stres. Maka perlulah untuk berolahraga. Apalagi
sekarang adalah situasinya kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah, maka disebutkan adalah sumu tasihu, berpuasalah Anda sekalian, maka insya Allah akan menjadi sehat. Jadi insya Allah puasa kita pun akan dapat membentuk badan kita menjadi sehat. Kemudian yang ketiga adalah menjaga berat badan agar tetap dalam kondisi yang normal. Jangan sampai kita kegemukan atau kekurusan, tapi usahakan badan beratnya normal. Kemudian juga meningkatkan kekuatan. Dengan kita berolahraga, kita akan menjadi kuat fisiknya, kakinya, tangannya. Karena apa? Karena untuk bergerak. Oleh karena itu yang perlu kami sampaikan Bapak sekalian, bahwa dengan kita aktif atau suka berolahraga, termasuk juga bisa menjauhkan dari Alzheimer atau yang dimaksud dengan Alzheimer, gampang lupa, atau mungkin juga Parkinson, buyutan itu. Ini bisa juga menghilangkan buyutan. Juga kemudian olahraga itu tidak terlalu lama, cukup 30 menit satu hari. Dan waktu 30 menit itu bisa dibagi 3, 10 menit pertama, nanti 10 menit kedua, dan 10 menit yang ketiga. Jadi tidak diborong 30 menit dalam satu waktu, tapi itu satu hari. Dan yang bagus adalah dalam kurun waktu 1 minggu kita berolahraga paling tidak adalah 4 hari. Kemudian olahraga yang seperti apa itu yang bisa kita lakukan? Kita bisa juga berolahraga itu dengan cara berenang. Oh, ternyata berenang juga bagus ya. Juga bisa dengan menari, walaupun bukan nari-nari yang seperti di panggung-panggung itu, ya nari dalam artian kita mungkin senam. Kemudian juga dengan bersepeda juga bisa. Atau juga itu semuanya akan bisa untuk membantu terjaganya jantung dan paru-paru. Nah kemudian dengan kita melakukan angkat berat, dari angkat-angkat barang pun itu bisa untuk menambah kita menjadi kuat. Termasuk turun tangga. Turun tangga pun ada teorinya ini. Kita naiknya jangan lurus tapi miring. Jadi tahap kaki satu, nusul yang satunya lagi, terus begitu seterusnya. Untuk turun juga sama, tidak harus langsung seperti turun secara lurus, itu malah berbahaya. Tapi dengan cara kita miring. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah latihan keseimbangan badan untuk menghindari kita menjadi jatuh ke delongop. Kita hindari itu. Dan juga bisa dengan yoga, bisa juga dengan peregangan otot. Insya Allah badan kita akan tetap sehat dan fleksibel. Dan juga bisa dengan cara yang sangat relatif sederhana adalah dengan berkebun, atau juga dengan bermain dengan cucu-cucu kita, atau juga membuat pekerjaan tangan. Itu bisa. Mungkin batik atau mungkin nyulam atau apa. Insya Allah ini sudah merupakan sebuah olahraga. Maka itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang sudah di umur yang relatif senior untuk sergap berolahraga walaupun ringan. Kemudian yang kedua kalinya adalah menjaga berat badan tetap ideal. Kita upayakan untuk tidak sampai obesitas, kegemukan. Itu sangat berbahaya. Karena dengan kegemukan sangat memungkinkan seseorang akan menjadi kena juga penyakit katakanlah tensi tinggi, atau mungkin juga penyakit gula, atau juga stroke dan sebagainya. Lah makanya upayakan kita tidak terlalu gemuk. Kalau mungkin tanyakan coba ke dokter kira-kira berapakah berat badan ideal bagi orang tua. Nah kemudian juga di samping kita perlu untuk menjaga kesehatan badan kita untuk tetap sehat, tapi kalau kita kurus pun bahaya. Justru dengan kita berat badannya kurus, melebihi ukuran standar untuk usia yang relatif
relatif sepuh atau yang lansia tadi, itu juga sangat memungkinkan untuk membuat kematian. Bahkan konon cenderung yang mudah meninggal karena kurus ini adalah kaum perempuan. Nah, untuk itu monggo untuk kaum ibu, kaum perempuan, jagalah keseimbangan berat badan yang sangat mendukung kemungkinan terjadinya nanti untuk kita menjadi berumur panjang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga kita bisa dengan pola makan ini, pola makan yang sangat mendukung kepada kesehatan kita adalah makan yang cenderung lemah, lebih rendah lemaknya. Jangan sampai kita makan makanan yang banyak mengandung lemak. Kemudian juga makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini sangat membantu kepada pencernaan. Jangan nun sewu, kalau kita akan buang ke belakang pun akan lancar. Ini karena kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun juga bisa kita makan dari ikan laut misalnya. Ini yang mengandung omega 3 dan tidak digoreng. Mungkin cukup dibakar, cukup dengan dikukus, atau mungkin dengan cara-cara lain yang sangat membantu kita untuk bisa mengurangi adanya makanan lemak yang kita makan. Sehingga pola makan seperti itu sangat dibutuhkan oleh kita yang sudah berumur di atas 60 tahun. Dan jangan lupa juga kita harus disiplin minum. Konon minum adalah paling tidak 8 gelas. Karena apa? Kalau kita kurang minum, maka sangat memungkinkan akan terjadi yang namanya dehidrasi. Itu harus kita upayakan, apalagi kita ini selama bulan Ramadan mungkin minumnya hanya malam hari saja, tetap kita atur kapan kita minum, paling tidak 8 gelas, bisa untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita yang dalam usia yang relatif senja tersebut. Sehingga apa yang kita harapkan, badan kita normal, berat badan pun relatif sesuai dengan standar umur-umur yang sudah senior akan dapat kita rasakan bersama. Kemudian yang ketiga itu Bapak sekalian adalah konsumsi makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang sehat. Ya, tadi sudah kami singgung ya. Jadi untuk makan makanan yang rendah kalori, makanan sayur-sayuran dan sebagainya. Juga disebutkan adalah tinggi asupan buah-buahan dan sayur-sayuran, termasuk banyak minum. Juga jangan kemudian Bapak Ibu sekalian itu minum dingin atau minum yang sudah dicampur dengan es, minum air yang dari kulkas. Tapi upayakan minuman yang kita minum adalah minuman putih yang cenderung anget kuku. Tapi juga boleh minum teh, minum kopi juga boleh, tapi juga kalau akan manis jangan terlalu manis. Ini kenapa saya bisa menyampaikan demikian, karena juga pengalaman saya sendiri. Saya sudah dari umur 40 tahun nggak pernah minum es. Dari 40 tahun sudah nggak pernah makan kambing. Apa itu sate kambing, apa tongseng kambing, apalah dari kambing sudah nggak pernah. Termasuk juga es tidak pernah. Kemudian juga hindari atau campur makanan minuman yang kita minum itu dengan rempah-rempah, sehingga kita bisa upayakan mungkin minum dengan kunir campur madu, jahe campur madu, atau yang lain yang sebangsanya dicampur dengan rempah-rempah. Insya Allah ini juga akan membuat badan kita tetap dalam keadaan sehat. Dan juga tadi lupa perlu kami tambahkan adalah gerak badan untuk kaki ini, untuk menghilangkan rasa sakit di lutut, itu adalah dengan cara mengangkat kaki belakang dengan tangan terentangkan ke atas begini, kemudian nanti turun, lutut
tekuk sambil kaki depan juga diangkat berkali-kali. Paling tidak sekali gerak adalah 30 kali. Insya Allah ini akan membuat fisik kita dalam keadaan yang sehat. Kemudian yang keempat kalinya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup maksudnya apa? Kita bisa, jadi jangan terlalu ngejar untuk bekerja terus, tapi kita harus tahu istirahat, mungkin juga dengan tidur, mungkin juga dengan duduk-duduk atau dengan makan-makan camilan yang ringan, yang tidak banyak mengandung minyak, mungkin omong-omong dengan teman, dengan saudara yang seumur kita, ataupun tidak dengan seumur kita, mungkin lebih mudah, tidak menjadi masalah, tapi kita bisa menikmatinya. Yang penting adalah istirahatnya cukup. Dan untuk bisa mendukung istirahat yang cukup adalah kita kalau akan tidur, upayakan tidur tidak terlalu malam. Mungkin sekitar jam 9 malam atau paling malamnya jam 10 malam lah kita tidur. Lah, menjelang kita tidur 1 jam sebelumnya kita tidak kemudian nonton televisi. Atau kalau kita sudah di dalam kamar, kita juga hindari untuk tidak main HP. Juga kita upayakan untuk tidak menyalakan lampu yang terlalu terang. Jadi lampu kira-kira yang sedengan-sedengan saja, jadi tidak terlalu gelap tapi juga tidak terang sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, jangan kemudian kita memasang jam. Apa itu jam dini atau jam meja? Itu karena sangat mengganggu suara lonceng jamnya. Atau mungkin beker, itu pun kita upayakan untuk tidak ada di dalam kamar. Dan kemudian suhu di kamar pun usahakan suhunya yang sejuk sehingga kita betul-betul bisa menikmati suasana di dalam kamar untuk tidur dengan nikmat sekali. Walaupun kadang-kadang orang tua itu cenderung bangun malam itu mungkin bisa berkali-kali karena nusewu paling tidak anak kencing ke belakang. Nah ini insya Allah kalau kita bisa atur, atau sebelum tidur juga jangan minum. Ini akan membuat kita berkali-kali bangun karena ingin ke belakang, tapi upayakan kalau toh bangun malam mungkin ya 2 kali lah. Bangun malam pertama jam 12, masih jam 12 kita belum ini. Masih tidur lagi. Lah tidur lagi nanti kira-kira jam 2 atau jam setengah 3 kita bangun. Lah disitulah kita manfaatkan, kita bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, atau juga mungkin sholat-sholat yang lain. Ini adalah dalam rangka kita bisa menikmati istirahat yang cukup. Karena untuk kesepuan kadang-kadang sebentar-sebentar bangun, terutama pada bangun malam hari, pada tidur malam harinya. Sehingga monggo kita upayakan untuk bisa menjaga hal-hal yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang kelima, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan siapapun. Tidak harus kita berhubungan dengan yang umurnya sebaya, tidak harus. Bisa kita bergabung dengan kelompok orang yang ada di dasar wisma. Di sana ada yang sudah lansia, ada yang masih ibu-ibu muda, mungkin juga ada ibu yang baru nikah, tidak masalah. Justru disitulah kita akan dapat menikmati info-info yang kami terima dari siapapun mereka, walaupun mereka berbeda umur, bahkan mungkin perbedaannya sangat jauh. Jadi kita berkomunikasi. Atau mungkin juga kita bisa bergabung lewat majlis taklim. Insya Allah banyak. Apalagi kalau di kalangan muslimat Nahdlatul Ulama, di kalangan Fatayat Nahdlatul Ulama, di kalangan Ibnu IPP NU Ansor, NU sendiri, mesti banyak pengajian-pengajian. Maka disitulah kita akan berkomunikasi dengan siapapun dan bisa berkomunikasi dengan baik, juga dalam rangka pula untuk menghindari rasa kesepian. Bahwa kalau kita di rumah saja ngaji males, silaturahmi males, ketemu orang lain malas, lah udah tua ini untuk apa kami keluar, jangan demikian. Tapi kita upayakan bisa komunikasi dengan siapapun, walaupun perbedaan usianya pun
jauh sekali, insya Allah akan dapat memberikan masukan-masukan yang akan menguntungkan bagi kita semuanya, karena kita melaksanakan media silaturahmi melalui apapun tadi yang kami katakan, lewat kegiatan posyandu lansia, lewat kegiatan di kelompok-kelompok paling kecil, kemudian juga di majelis-majelis taklim, atau mungkin kalau ibu-ibu sebenarnya berjanjin, yasinan, tahlilan dan sebagainya. Ini sangat-sangat manfaat dalam arti kita bisa berkomunikasi, berhubungan, silaturahmi dengan siapapun. Jangan kemudian dibatasi. Kemudian yang keenam adalah menjaga ingatan, tetap kuat. Insya Allah resep yang saya pakai dengan kita membaca Al-Quran, 4 anggota badan kita itu jadi satu. Pertama apa? Pertama adalah lesan kita. Lesan kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Ayah. Ini lesan mengucapkan. Kemudian telinga untuk apa? Mendengarkan. Oh itu tajwidnya salah. Oh itu mahrufnya salah. Telinga berperan. Yang ketiga apa? Mata. Mata adalah melihat. Oh ya, yang akan saya baca adalah surat Al-Fatihah. Yang akan saya baca adalah surat Al-Asr. Yang akan saya baca adalah surat Al-Ikhlas. Kita membaca dengan tulisan bin nadhar. Lah kemudian apa yang tidak kalah pentingnya? Otak. Otak kita juga ikut berpikir. Oh iya, saya sedang baca Al-Quran. Mata untuk melihat, mulut untuk mengucapkan, telinga untuk mendengarkan, otak adalah untuk mengatur. Maka insya Allah itu sangat-sangat menjaga kepada ingatan kita. Apalagi bagi kita umat Islam, insya Allah sudah terbiasa untuk menjaga ingatan kita, lesan kita untuk berzikir. Habis sholat membaca Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau mungkin kalimat-kalimat thayyibah yang lain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau juga ucapan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka insya Allah dengan kita senantiasa berzikir, kita berkomunikasi dengan orang lain, insya Allah akan sangat menjaga kepada ingatan kita. Otak kita tetap jalan, tetap berpikir, tapi yang ringan-ringan saja, maka ingatan kita akan tetap kuat, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh adalah periksa kesehatan secara rutin. Periksa kesehatan secara rutin. Jangan kita periksa kesehatan kalau sakit. Wah, saya batuk, baru kemudian berobat. Saya nggak enak badan, baru kita berobat. Tapi paling tidak kita sering kontrol. Misalnya apa? Gula darah kita berapa? Dalam batas normal apa tidak? Kemudian kolesterol kita berapa? Batas normal apa tidak? Kemudian mungkin yang lainnya, ginjal kita berapa? Sehat apa enggak? Ini yang perlu kita untuk periksakan ke dokter. Dan yang penting agar kesehatan kita selalu terpantau, kita tidak hanya kontrol dokter kalau dalam keadaan sakit saja, tapi sehat pun kita perlu periksa dokter. Dan yang terakhir adalah menjaga hidup bahagia. Menjaga hidup bahagia. Apa resepnya? Yaitu bergaul dengan siapapun mereka. Dengan keluarga, dengan anak cucu, dengan keponakan, dengan adik, dengan sepupu, juga dengan
tetangga-tetangga kita bisa berkomunikasi, silaturahmi. Paling tidak mungkin sekarang lewat telepon, lewat BA. Tapi maksudnya kita tidak kemudian diam begitu saja di rumah, tidak pernah ada komunikasi dengan orang lain. Kemudian apalagi adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun nikmat yang kita terima, berapapun rezeki yang kita terima, kita harus alhamdulillahirabbil alamin. Karena insya Allah rezeki kita terima lebih tinggi daripada rezeki yang diterima orang lain. Dan untuk bisa mensyukuri, kita harus melihat orang-orang yang ekonominya lebih rendah. Wah, dia adalah sebagai pedagang sayur. Satu hari berapa penghasilannya? Kita, oh alhamdulillah, saya masih lebih tinggi. Lihat lagi mereka pemulung. Berapakah penghasilan setiap hari? Alhamdulillah, kita masih lebih tinggi. Maka dengan melihat seperti ini, kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat yang di atas, na'udzubillah, bisa kedegelan. Malu kita kalau melihat apa yang di atas kita. Tapi kita harus melihat yang ada di bawah kita. Itulah sebagai wujud kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau dengan orang yang soleh, informasi kita masuk adalah informasi yang baik-baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kotor, orang-orang yang jorok ucapannya, kita pun akan membawa hasil omongan-omongan yang kotor. Na'udzubillah min dalik. Kemudian harus husnudzon dengan orang lain. Jangan berburuk sangka. Selalu kita berpikir, dia akan menilai saya baik, insya Allah, amin. Dia tidak akan menjelekkan saya di sana-sana, insya Allah. Makanya berarti kita bisa menilai orang lain selalu berbuat baik kepada kita. Juga bisa bermain-main dengan siapapun, termasuk juga tidak kalah pentingnya tolong untuk juga bisa berrekreasi. Walaupun rekreasi ringan, keluar, melihat kebun dengan tanaman yang hijau, melihat sawah dengan padi yang sedang menguning, melihat lagi pekarangan dengan pohon-pohon yang rindang, melihat lagi mungkin ternak yang kita rawat sedang bertelur, atau mungkin sudah pada netas, atau mungkin masih umur-umur baru bertelur saja, kita senang bermain dengan mereka. Berarti kita itu bisa bermain dengan alam, bisa bermain dengan manusia, juga bisa bermain dengan siapapun mereka. Juga termasuk mental kita, jangan mudah tertekan, jangan mudah tersinggung, jangan mudah, wah orang itu kok menjelekkan saya, orang itu kok negatif dengan saya, orang itu kok tidak bisa berbuat baik dengan saya. Tapi kita harus bisa menilai bahwa orang lain, siapapun, semuanya adalah sebagai orang-orang yang menilai adalah orang-orang yang baik. Bapak sekalian yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, walaupun sangat sederhana, tapi insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun pengalaman saya dalam kehidupan saya sehari-hari, yang saya pun insya Allah ternyata tetap bisa berkomunikasi dengan siapapun, terutama melalui pengajian-pengajian, majelis taklim, atau melalui lembaga-lembaga organisasi, baik Muslimat Nahdlatul Ulama, baik gabungan organisasi wanita, baik Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, ataupun apapun yang kita bisa bergaul dengan mereka. Dan insya Allah sangat besar manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.